wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Anikliana dari Agribisnis Semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal yang berjudul Strategi Pengembangan Potensi Komoditas Stroberi dalam bidang agribisnis guna meningkatkan pendapatan petani stroberi di Kabupaten Purbalingga. Yang pertama ada pendahuluan. Di Indonesia terdapat sumber daya alam yang berpotensi. Salah satunya adalah sumber daya alam dalam bidang pertanian. Sumber daya alam berupa komoditas pertanian yang bermutu tinggi dan dapat diolah menjadi suatu produk. Usaha di bidang agribisnis atau pertanian dapat memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Keberhasilan dapat diusahakan dengan cara memilih komoditas yang berpotensi dan bermutu tinggi dan dapat diolah menjadi suatu produk yang layak konsumsi, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi. Tanaman buah stroberi menghasilkan buah stroberi yang dikenal dengan bentuk yang unik dan warna yang cantik. Buah stroberi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Buah stroberi dapat dikonsumsi secara langsung maupun dapat diolah menjadi produk, yaitu misalnya selai, es krim, keripik, dan manisan. Tanaman buah stroberi dapat tumbuh di daerah dataran yang tinggi dan bersuhu sejuk, yaitu di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Rumusan masalah dari penelitian ini: yang pertama, faktor-faktor internal maupun eksternal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, strategi utama untuk mengembangkan agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga, alternatif strategi untuk mengembangkan agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi pengembangan agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga. Dan yang kedua, menentukan strategi utama untuk mengembangkan agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga. Dan yang ketiga, merumuskan alternatif strategi yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pengembangan agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga. Dan yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama ada penelitian terdahulu dari Febriano 2018 melakukan penelitian tentang strategi pengembangan stroberi di Kabupaten Purbalingga. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan teknik pelaksanaannya menggunakan teknik survei. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi dapat diterapkan dalam pengembangan agribisnis stroberi di Kabupaten Purbalingga antara lain: yang pertama, menambah pendidik dan pengajar serta permodalan melalui kelembagaan yang menyentuh seluruh petani, menurunkan fluktuasi dan meningkatkan kuantitas serta kualitas stroberi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan permodalan dan adopsi teknologi pengolahan hasil untuk meningkatkan kualitas produk olahan. Dan yang terakhir, menerapkan konsep agrowisata stroberi yang lebih menarik bagi pengunjung. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tanaman stroberi berasal dari pegunungan Chili, Amerika Utara di Indonesia yang termasuk negara tropis stroberi dan banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi, yaitu sekitar 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman stroberi membutuhkan lingkungan tumbuh bersuhu dingin atau sejuk dan lembab. Dan yang kedua, dari pengertian agribisnis dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuk, yaitu agri yang berasal dari kata agriculture dan bisnis yang berarti usaha. Jadi agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian, baik mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, dan kegiatan lain yang berkaitan. Yang ketiga, agrowisata. Agrowisata atau agroturisme didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata. Tujuannya adalah memperluas pengetahuan
pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Yang keempat, ada kelembagaan. Keberadaan kelembagaan mendukung pengembangan agribisnis nasional dapat penting untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya meningkatkan integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Dan selanjutnya, nomor 5, perumusan strategi. Strategi didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan demikian, strategi adalah suatu pola atau perencanaan yang mampu mengintegrasikan sasaran, kebijakan, dan tindakan-tindakan organisasi untuk lembaga secara kohesi. Dan yang keenam adalah strategi pengembangan. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan suatu usaha. Metode ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang, ancaman eksternal dihadapi stakeholder sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Selanjutnya ada keterangan teori pendekatan masalah dari penelitian. Pengembangan sistem agribisnis perlu diawali dengan identifikasi lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi tersebut perlu dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang dapat dianggap berpotensi untuk menjadi dan mempengaruhi agribisnis stroberi. Faktor internal dapat berupa kekuatan maupun kelemahan tergantung pada pengaruh terhadap organisasi. Faktor-faktor itu dapat berupa pemasaran, keuangan, operasi atau produksi, sumber daya manusia atau organisasi. Eksternal dapat berupa peluang dan ancaman. Faktor-faktor eksternal sendiri terbagi atas lingkungan makro dan mikro. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, metode dasar penelitian. Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, yaitu metode yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan apapun terhadap objek yang diteliti. Sedangkan teknik pelaksanaan menggunakan teknik survei, yaitu cara mengumpulkan data dari sejumlah unit atau individu dapat jangka waktu yang bersamaan melalui alat pengukur wawancara beberapa daftar pertanyaan berbentuk kuesioner. Yang kedua ada penelitian pengambilan responden. Yang pertama ada metode penentuan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga karena memiliki kawasan ketinggian tempat untuk pengembangan stroberi. Lebih spesifik, penelitian dilakukan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga karena telah diterapkan sebagai sentra produksi stroberi. Kondisi iklim dan lingkungan Desa Serang juga sesuai dengan pertumbuhan tanaman stroberi. Kondisi tersebut tidak terdapat di wilayah lain di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua adalah metode pengambilan responden. Di metode ini ada dua cara. Yang pertama, penentuan faktor-faktor kunci strategis. Yang kedua, penentuan bobot. Responden yang melakukan penentuan bobot dan rating dalam penelitian ini jumlahnya tidak sama dengan responden yang ditemui untuk melakukan atau menentukan faktor-faktor strategi. Jumlah responden yang dilakukan penentuan bobot dan rating berjumlah 11 orang, sedangkan jumlah keseluruhan responden untuk menentukan faktor strategi ada 24 orang. 11 orang terdiri dari 5 orang dari personil pemerintah, 1 orang petani, 1 orang pengolah agrowisata sekaligus petani dan pemasar, 3 orang pemasar sekaligus petani, dan 1 orang pengolah stroberi. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari petani, penyedia sarana produksi, pemasar, dan kelembagaan pendukung.
Data sekunder dapat diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Dinas Perindustrian dari Perdagangan Kabupaten Purbalingga, dari Bapeda Kabupaten Purbalingga, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang pertama wawancara, kita melakukan wawancara kepada responden, yang kedua observasi, yang ketiga pencatatan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.